Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rosyani Wijaya, mahasiswa Universitas Muria Kudus dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Di video ini, saya akan memberitahu beberapa tips atau cara untuk menjadi seorang konselor yang baik. Dan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Muhammad Nur Asin, SPD MPD. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, dengan mengenali lingkungan klien. Dalam memberi solusi maupun nasihat, pastinya seorang konselor harus mengerti lingkungan klien. Dengan cara tersebut, seorang konselor akan mengerti dan memilah-milah bagaimana cara untuk berbicara dan berkomunikasi, serta memilih pendekatan yang baik dan yang sesuai dengan keadaan si klien. Yang kedua, dengan memahami permasalahannya. Ketika seseorang bercerita kepada orang lain, pastinya mereka memiliki alasan di balik permasalahan tersebut. Kita sebagai konselor harus mengerti permasalahan apa, bagaimana, kenapa, dan mengapa permasalahan tersebut bisa terjadi pada klien kita. Pemahaman terhadap suatu masalah dari seorang klien merupakan langkah yang paling penting dalam diri seorang konselor. Karena setiap masalah pasti memiliki cara yang berbeda dalam menyelesaikannya, serta pemahaman yang salah dapat mempersulit dan memperbesar masalah tersebut. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Seorang konselor haruslah menjadi seorang pendengar yang baik bagi kliennya, di mana konselor harus sabar dalam mengerti, melayani, memahami, dan mendengarkan setiap keluh kesah dari seorang klien. Buatlah klien tersebut terus bercerita tentang keluh kesah mereka agar kita sebagai seorang konselor mengerti betul apa yang diinginkan oleh klien kita. Yang keempat, jangan memaksakan kehendak. Dalam mencari informasi dan mengenal dekat permasalahan seorang klien, kita tidak boleh memaksakan kehendak demi mendapatkan informasi yang lebih. Karena pemaksaan bukanlah cara yang efektif dalam suatu pemecahan masalah. Pembawaan yang santai serta adanya interaksi yang aktif di antara keduanya merupakan cara efektif dalam mencari informasi serta memperdalam permasalahan tersebut. Yang kelima, dengan menggunakan cara yang tepat. Ketika kita mengerti dan memahami serta kenal tentang lingkungan dan permasalahan seorang klien, seorang konselor atau penasehat haruslah mempertimbangkan cara dan strategi bagaimana yang cocok dan sesuai untuk menyelesaikan masalah dari klien tersebut. Setiap strategi yang diberikan oleh konselor kepada klien pasti memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing yang harus diberitahukan kepada klien agar klien mengerti apa yang akan terjadi ke depannya ketika dia melakukan atau menyelesaikan suatu permasalahan dengan strategi yang kita berikan. Hendaknya di sini, dalam pemilihan strategi, konselor harus sudah berada pada level di mana dia benar-benar mengenal, mengerti, dan memahami tentang lingkungan serta permasalahan dari klien tersebut. Yang keenam, berempati, bukan bersimpati. Terkadang, menjadi seorang konselor, khususnya dalam bidang curahan hati, biasanya seringkali menggunakan rasa simpati dibandingkan rasa empati kita dalam memberikan sebuah solusi, di mana rasa simpati ini tidak diperlukan. Simpati merupakan rasa peduli kita dengan menggunakan emosional, sedangkan dalam memberikan sebuah solusi, seorang konselor tidak boleh ikut merasakan atau berlebihan dalam memainkan emosinya. Hendaknya seorang konselor lebih memakai empatinya, yaitu dengan menahan rasa emosinya serta lebih mementingkan kepada pemecahan masalah yang akan diselesaikannya. Dan ketujuh, mampu untuk menjaga rahasia. Hendaknya seorang konselor dapat menjaga rahasia dari kliennya. Bercerita mengenai seorang klien kepada orang lain boleh, asalkan cerita tersebut berguna dan memotivasi maupun sebagai pembelajaran bagi klien lain. Namun, identitas klien haruslah dijaga dengan baik, terkecuali jika konselor dan klien telah memiliki persetujuan yang telah disetujui di antara keduanya.
karena seorang konselor memberi solusi dengan strategi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.